Dimohon kerelaan dan keikhlasan rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau agar mendapatkan apapun yang terbaik sesuai amalnya sehari-hari. Allah memberi ujian kepada Bang Egy, yaitu mendapatkan kanker ganas, namun masih bisa upaya untuk pengobatan dengan operasi karena kanker itu belum menyebar ke mana-mana. Oh ya, saya doakan Egy Sujana, saya doakan cepat meninggal biar tidak kembali lagi ke Indonesia. Karena dia kalau kembali lagi ke Indonesia, Mbak, keluar lagi jadi provokator lagi gitu loh. Semoga cepat dicabut nyawanya Egy Sujana biar tidak bikin gaduh aja di Republik Indonesia. Biar cepat binasa gitu. Janganlah fitnah orang, sakit kalau dipindah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata kamu lah. Sekarang selama ini Anda itu loh, Egy yang bego bersama teman-teman kalian itu menuduh memfitnah Bapak Jokowi dengan berbagai macam cara di jalan bawa spanduk selama bertahun-tahun. Nah, nggak ada ngeluh kan Bapak Jokowi? Udah ya Egy ya, yang bego. Nah, udah jangan lama-lama di sana, cepat pulang, ditungguin tuh oleh pihak pengadilan. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun %. Pak Prabowo harus mengeluarkan instruksi kepada Mabes Polri untuk segera menangkap Rismon CS. Karena ini gaduh, cuman beda judul doang. Bila perlu gue pembasmi. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pendidikan Indonesia siap diundang oleh Mabes Polri untuk mengkaji masalah ini. Gue ikut mendorong agar mereka ditangkap. Kalau Rosuryo di penjara sama si Rismon sama si Dokter Tifa, gue potong gitu kebo, ya, gak percaya loh. Pas di penjara gue langsung potong kebo. Pasti di penjara, insya Allah malah gue doain. Gitu ya guys. Penjara dia. Rismon penipu, yes, betul ya. Kenapa saya bilang Rismon adalah penipu? Karena begini teman-teman ya. Seorang Joshua Sinambela ini sebenarnya data-data yang ditampilkan di muka umum oleh si Rismon dan CS-nya adalah data-data yang diambil dari ini, ya, dari Joshua Sinambela ini. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Hukum Roy Panci! Hukum Roy Panci! Dimohon kerelaan dan keikhlasan rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau agar mendapatkan apapun yang terbaik sesuai amalnya sehari-hari. Allah memberi ujian kepada Bang Egy, yaitu mendapatkan kanker ganas, namun masih bisa upaya untuk pengobatan dengan operasi karena kanker itu belum menyebar ke mana-mana. Oh ya, saya doakan Egy Sujana, saya doakan cepat meninggal biar tidak kembali lagi ke Indonesia. Karena dia kalau kembali lagi ke Indonesia, Mbak, keluar lagi jadi provokator lagi gitu loh. Semoga cepat dicabut nyawanya Egy Sujana biar tidak bikin gaduh aja di Republik Indonesia. Biar cepat binasa gitu. Janganlah fitnah orang, sakit kalau dipindah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata kamu lah. Sekarang selama ini Anda itu loh, Egy yang bego bersama teman-teman kalian itu menuduh memfitnah Bapak Jokowi dengan berbagai macam cara di jalan bawa spanduk selama bertahun-tahun. Nah, nggak ada ngeluh kan Bapak Jokowi? Udah ya Egy ya, yang bego. Nah, udah jangan lama-lama di sana, cepat pulang, ditungguin tuh oleh pihak pengadilan. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun %. Pak Prabowo harus mengeluarkan instruksi kepada Mabes Polri untuk segera menangkap Rismon CS. Karena ini gaduh, cuman beda judul doang. Bila perlu gue pembasmi. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pendidikan Indonesia siap diundang oleh Mabes Polri untuk mengkaji masalah ini. Gue ikut mendorong agar mereka ditangkap. Kalau Rosuryo di penjara sama si Rismon sama si Dokter Tifa, gue potong gitu kebo, ya, gak percaya loh. Pas di penjara gue langsung potong kebo. Pasti di penjara, insya Allah malah gue doain. Gitu ya guys. Penjara dia, gak percaya loh. Tinggal Jadi tahu pasalnya pasti apa. penjara ya guys. Kita tunggu aja.
Yang jelas gue bilang itu pasti di penjara. Kan analisa hukum gue nggak mungkin meleset. Harus di penjara, bos. Ini penyakit, bos. Menghambat. Ini kan Pak Prabowo tinggal sisa 4 tahun lagi menjabat. Kalau orang ini dipiara di luar, bos, nggak di penjara. Tetap aja judulnya beda lagi besok. Si Rizmon CS sama si Roy Suryo ini judulnya beda lagi dia. Dia berani bayar berapa? Taruhan sama gue, Rizmon punya apa? Gue kasih tanah gunung mau dia, tanah gunung. Dia duit berapa? Hah? Gue nggak punya duit, tapi gue gunung tanah ada. gunung. Nah, gimana? Taruhan sama gue, si Rizmon. Iya. Pasti di penjara. Ayo. Harus di penjara ya, Taruhan guys. sama gua. Kalau Mabes Polri itu Saya udah berbicara, setuju ini. hah? Lantas kalau kita masih nggak percaya, berarti kita ini kan kufur, Pak. Rizmon penipu, yes, betul ya. Kenapa saya bilang Rizmon adalah penipu? Karena begini teman-teman ya, seorang Joshua Sinambela ini sebenarnya data-data yang ditampilkan di muka umum oleh si Rizmon dan CS-nya adalah data-data yang diambil dari ini, ya, dari Joshua Sinambela ini. Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Kita dengar baik-baik, jangan skip ya, supaya kamu jangan salah kaprah ya teman-temannya. Silakan tonton sampai habis. Nah, coba kita dengarkan ya. Foto yang saya kirimkan. Tuh. Ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-video. Nah, video-videonya saya kirimkan ke dia. Lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi parah skripsi Jokowi, menfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Wah, tuh. Pada saat dia dia tidak menemukan apapun. Jadi memang kelihatan sekali ya guys, kebohongan Rizmon ini guys. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Nah, itu dia. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Ya, itu ya. Yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Masihkah kalian percaya dengan orang-orang ini teman-teman? Ini bikin gaduh loh teman-teman ya. Nah, ini lagi ya kan? Ini namanya senjata makan tuan ya, senjata makan tuan, di mana ya si Refli Harun yang namanya profesor katanya melakukan survei, tapi ingat survei di dalam satu kolomnya sendiri. Artinya apa? Artinya kalau dia melakukan survei di kolom sendiri, artinya katakan dia di akunnya dia sendiri lalu mensurvei ya, kira-kira yang pengikutnya itu kira-kira siapa sih? Ya kan? Nah, ini dia teman-teman ya, perhatikan. Dan tapi dia ini kena batunya atau makan senjata sendiri teman-teman ya, dari Pak Susno Duaji. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. 8% kata. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. 106.000 yang voting. Yang percaya 8%. Kemudian tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Ragu-ragu 3%. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini, ya. This is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Rosario, mereka bilang percaya Rosario dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Ini terima kasih juga kepada dengarkan nih baik-baik Refli ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Hasil survei dia. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Refli, nama Pak Jokowi tercemar, jatuh kan. Mungkin dulu tuh surveinya begini dulu tuh setelah jadi presiden kan, tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya jadi intinya adalah memang Refli Harun, Rizmon Sanipar, kemudian Roy Panci ini memang jadi teman-teman nggak bisa dipercaya lagi ya guys. Jadi penipu semua ini orang-orang gerombolan ini. Jangan sampai teman-teman masyarakat pada umumnya itu terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Iya betul. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Hukum Roy Panci! Hukum Roy Panci! Mas, pokoknya dewe putus. Aku ra seneng nek kowe mbelani gerombolan Roy Panci. Pokoknya putus. Hei Roy Panci, kowe nek gawe rusuh tak ulek lambemu. Endi Roy Panci? Nek arep gawe kisruh arep tak tapuki cangkeme. Mbah, Roy Panci gawe ulah. Kene tak kerek cangkeme bikin ulah katanya ya.